masuk rumah sakit kataku di ICU nih kataku IGD yo kataku yuk kita nengok azab kata op gitu. Lagi sampai bercanda gitu. Olah katanya hari Minggu baik kita nengok katanya. Pergilah kami kan belum sempat abang nak pergi rope beliau lah lagi. Oke, hai Pips. Jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial aku di perspektif aku hari ini ada Bang Jack. Halo. Hai. Oke, jadi sebelum kita mulai aku mau ngobrol dulu sama Bang Jack sebentar aja. Jadi bapak saya itu suka sama video Bang Jack. Waduh, bahaya nih kalau bapak sama kita ini. Oke, kita mungkin Bang Jack kita pakai bahasa Bangka aja kali ya. Bahasa Bangka boleh, bebas sih mau bahasa apa aja terserah kalau Om Jack mah. Jadi Bang Jack nih sebenarnya udah viral mungkin di Pangkal Pinang nih di semua kalangan anak-anak muda, terus di semua kalangan lah anak muda, terus yang udah berumur seperti orang tua saya contoh kan. Jadi orang tua di rumah tuh sering nonton. Oh sering nonton ya? Yes, yang kin itu Bang. Oh ya, tapi video yang bermanfaat ya, bukan yang bermanfaat. Mungkin yang marah-marah berarti tingkat kesabaran Bang Jack nih sangat tipis ya. Karena sering marah-marah gitu kan. Ngomel-ngomel gitu ya. Sering marah-marah. Apakah memang pasar untuk orang tua atau anak-anak muda, Bang? Kalau abang sih targetnya semua umur sih, tidak main target. Semua umur yang penting bisa dinikmatin ke anak-anak, orang tua, anak muda, ya semuanya lah pokoknya. Tapi semua kalangan masuk sih ke Jogja Bang, karena emang bener-bener bahasa Bangka yang dibawakan gitu. Terus Naya lihat di Instagram Bang Jack tuh ada slogan nih, bukan selebgram, bukan influencer, hanya seniman tugil. Apa tuh maksudnya? Nah, jadi kalau dibilang selebgram, ya kita bukan selebgram ya, karena kalau udah selebgram tuh followersnya udah banyak. Tapi followers abang banyak loh. Yang dulu banyak. Oh kemarin sempat di banner Instagram Tigi Tugil. Kenapa itu? Kurang tahu juga ngapain. Abang di pening kepala abang lah hilang ulik kantong duit. Biasa endorse itu kan. Cuan di situ kan. Cuan. Jadi karena hilang tuh dapat cagi naruh tarif harga tinggi karena follower dikit. Jadi dikatakan bukan influencer karena influencer tuh kita harus memberikan ada contoh kayak orang yang bisa diikutin orang trendingnya. Jadi abang ngerasa abang nih bukan seperti influencer. Jadi abang lebih ke seniman. Abang pengennya panggil seniman karena influencer tuh atau selebgram ya kita kan harus tajir banyak duit inilah itulah nongkrong di kafe lah kalau selebgram kalau kita kan duduk di warung kopi ngangkat kaki siko nyepin duduk di warung kopi yang murah 10.000 enggak kalau selebgram kan tahu lah orang-orang Bangka story story nak di kafe mewah di yang tempat-tempat bagus tempat-tempat mahal kalau kita merakyat bela jadi maka tidak nak dipanggil selebgram ataupun influencer. Jadi abang nih pengen dikenal sebagai apa? Seniman. Ya, jadi seniman itu seniman apa nih? Banyak nih? Ya banyak lah, bisa di bidang nyanyi. Bisa nyanyi berarti? Bisa jaga nyanyi, hobi sih bukan di bidang hobi nyanyi. Kalau bisa kan belum dikatakan kategorikan bisa. Kalau bisa lagi ikut Indonesian Idol. Kayak KDI. Jauh tuh. Cuman hobi nyanyi. Terus hobi bikin film, hobi bikin ya cerita-cerita yang lucu-lucu lah. Berarti abang nih, tapi image abang di Bangka nih sebagai pelawak lah. Ya kata karena pelawak. Anger Isus apa kayak ketipisan kesabaran itu tipis banget. Pernah belajar itu tuh Bang, komedi gitu, stand up atau apa gitu kan? Kalau belajar komedi sih tidak sama sekali. Kalau abangnya semuanya otodidak. Otodidak semuanya. Jadi hanya melihat orang seneng ya abang coba lakuin prinsip kalau Om Jack orang bising ngapain kita dah coba ngapain dipanggil Om begini kalau dipanggil Bang Jack itu
Kelaa disangka tukang nasi goreng karena di Pangkal Pinang ada nasi goreng Bang Jack. Ada. Oh, tiga nih gitu. Oh, bagian kalau. Terus kalau abang-abang kan dipanggil kan jiat ya. Ada abangnya tukang gorengan, tukang bakso, ada. Dalam biasanya mas-mas Tukang tahu. Bisa dibangka nih mas. Jadi tidak enak dipanggil abang, takut image ke situ. Jadi panggilnya elit mendikit Om Jack karena Om kalau panggilan Om itu mainnya kan di hotel kan. Mainnya sering bagi-bagi iPhone. Kan jadi kelas tinggi. Bener. Berarti tua muda tetap manggil Om. Tetap manggil Om. Tetap manggil Om. Sebenarnya namanya Om Jack nih siapa sih? Om Jack nih. Om Jack ini sebenarnya guru kan? Nggak namanya. Namanya ini ya. Namanya Jack Saputra. Jack Saputra. Oh, emang Jack gitu namanya. Bukan dibuat-buat toh. Bukan dibuat-buat kayak orang-orang kan. Nama Zakaria panggil Jack. Ade Zaka. Tuh. Jadi kalau Jack emang bener-bener Jack. Dan ada artinya tuh. Apa itu artinya? Januari cowok keren. Wah. Gila. AJK asli kan. Januari cowok keren karena lahir di bulan Januari. Ntar lagi. Oke. Terus abang tadi bilang abang ini guru. Guru apa itu? Nah, dulu abang nih guru olahraga. Ya, 11 tahun di guru olahraga. SD, SMP? SD. Oh, SD. Karena kalau di megang SMA bahaya. Takut anak-anak murid kalau ditunang. Jadi ditaruhlah jadi guru SD. Karena ada mungkin ku betul nangkep murid kan. Bener. Tapi jadi masalah mak murid nih. Banyak fans abang. Jadi kalau ada mama jemput anak-anak di sekolah. Gitu. Banyak lah. Sering ngobrol kayak wali murid kan. Bechatting kadang bahas tugas. Tanya tugas, bilang tugas anak, nilai ulang anak. Apalagi waktu corona kemarin kan. Tuh sering bechatting jadi. Nah, 11 tahun jadi guru olahraga. Jadi kemarin kebetulan lah selesai kuliah ngambil PGSD kan. Jadi kata ibu, Jack ada pacak Igi jadi guru olahraga karena nanti tidak sinkron. Makanya sekarang jadi guru kelas, megang kelas sekarang. Oh, berarti kayak MTK. Ya, MTK, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, ngajar kali-kali itu. Oh, tapi kan abang kan image-nya nih pelawak nih, ibaratnya kayak di Instagram tuh, terus abang viral juga kan di Pangkal Pinang. Siapa yang nggak tahu kayak Bang Om Jack nih kan. Nah, jadi di saat abang ngajar tuh murid-murid tuh ngajak bercanda dah. Ya, kadang ada lah manggilnya bukan manggil bapak tapi Mami Binal lah. Karena kan sering jadi Mami Binal. Terus sekarang karena lagi trendingnya sinetron orang Bangka dipanggil lah Oma lah, Angel lah. Jadi murid-murid tuh, Oma ini cuman ini. Ya. Tapi abang seneng gak sih? Ya seneng sih. Namanya juga anak-anak kan, dan itu kan mereka kan kenal kita lewat dunia kita. Jadi tidak menyalahkan mereka juga manggil kita itu. Karena ya kelakuan kita juga. Iya benar-benar. Tapi karena kan kita udah tahu nih mood seseorang. Mood seseorang. Ketika abang lagi lagi ngajar terus mood abang lagi tidak bagus nih, sampai abang ada masalah, terus abang lagi tidak mood lah gitu kan. Terus anak-anak ngajak bercanda, itu abang gimana? Ya kalau anak-anak ngajak bercanda tetap diladenin dengan bercanda ya. Jadi abang tidak pernah bawa yang namanya masalah pribadi atau masalah apapun di luar ke tempat ngajar. Tidak pernah dibawa seperti itu. Kalau lagi ngajar ya ngajar, kalau lagi bercanda. Anak-anak udah paham. Tapi kalau lagi ngajar kalau belajar serius. Okay. Bahkan mereka tuh takut kalau lah tengah ngajar, bener-bener ngajar. Oh beda gitu kan. Sampai mama tuh pernah bilang kan, pas lagi lihat story video lucu tanya, Pak Jack nih kata Lutfi kalau di rumah bermain TikTok main komedian tapi kalau lagi ngajar serius bener muka ya. Marah-marah terus gitu. Jadi tidak pernah dibawa, kalau lagi canda ya canda, kalau lagi ngajar kita ngajar. Pernah tersinggung juga gak sih kayak murid? Kalau tersinggung selama ini belum ada sih. Karena kan anak-anak kita tahu lah bercanda anak tuh mungkin ada kelewatan batas. Mereka tuh udah tahu yang mana yang batasan kita atau gimana gitu kan. Tapi sampai selama ini belum ada sih. Belum ada. Saya enggak pun kan anak murid. Ya sayang dong ya. Sekarang berarti ngajar di SD Negeri 3. Oh, jadi guru kelas. Tapi pernah nggak sih Bang kayak abang gitu kan? Oke, abang kan sebagai ya pelawak lah itu. Maksudnya dalam media sosial abang melawak segala macam, bikin orang lucu. Tapi sebenarnya Bang Jack tuh periang nggak sih? Apakah memang cuma di sosial medianya doang atau gimana? Realita. Sehari-hari ya. Iya, sehari-hari ya. Kalau orang yang kenal kayak Om Jack yang lama, mereka lah tahu tipeku. Kalau kawan-kawan dari SD, SMP, SMA,
orang-orang yang dekat kayak ku lah tahu semuanya. Ku seperti apa. Ya memang ku duniaku kayak nih, ku udah sering begagil. Oh, emang suka. Berarti abang nih orangnya kesepian. Ah, bukan karena kesepian sih, mencoba untuk menghibur orang lain. Tapi biasanya bang, orang yang suka menghibur atau orang yang suka bikin orang senang lah di sekitar kita tuh, dia tuh mempunyai kayak di rumah tuh kesepian atau punya masa kecil tuh dia kayak dibully atau gimana gitu kan. Kalau masa lalu abang tuh kayak mana? Kalau masa laluku malah bahagia malah. Oh, bahagia ada di masalah bully. Justru ku yang sering ngebully orang. Oh, karena biasanya datang di sini, ya saya dulu pernah dibully, saya termasuk saya sendiri tuh kayak saya sendiri tuh pernah dibully gitu kan. Oh nih, biang. Enggak, kalau justru Om Jack yang dulu sering ngebully orang, yang sering gangguin orang, yang sering berantem kayak orang. Nah, kalau zaman-zaman lagi sekolah ya, seperti itu. Yes. Kalau dibully belum pernah sama sekali belum. Justru ku yang paling Oke, tapi emang abang orangnya tuh emang suka bercanda, bikin orang happy suka bercanda gitu. Karena kan kita nggak tahu nih orang pelawak nih semua lucu lah gitu kan. Ada nggak titik di mana abang tuh jokes tuh udah masuk ke abang? Ade, apalagi kalau tengah live langsung, acara off air ngisi langsung. Ade juga sih kadang yang nggak kena, tapi itulah hebatnya seorang pelawak, dia selalu menutupinnya dengan cara apapun, harus bisa bikin lucu pokoknya. Nah, apa tuh misalnya yang bikin abang tuh kayak wih gile dia nih contohnya jahat gitu apa ya? Kalau lah tengah ada kena lucu, ya paling ku ngolok orang yang di depan penonton. Nah, jadi kalau ketika materi habis, ya kita ngolok orang yang ada di depan. Contoh jokes itu apa ya bang? Misalnya ada cewek nih yang aneh yang tengah nonton kita lagi nggak lucu nih. Ada waktu macam tahu. Pengalaman abang deh coba. Kemarin sih waktu ngisi acara live langsung di sini sama Padil kan. Tuh pas masuk di pertengahan, awal-awal masih lucu, pertengahan lah mulai ada ini ketawa orang lah mulai kurang. Jadi gimana caranya nih? Oh kebetulan pas ada penonton yang aneh cewek bagi kita. Ya udah kita bully dia. Jadi ngangkat lagi suasananya. Kadang kan kita kan ide kan habis nih. Oh seperti aduh joke yang kita siapin tadi istilahnya tidak kena nih di penonton. Nah yang di lapangan itulah kita buat jadi jokes lagi gimana seperti apa ya. Untuk masukin tuh. Tapi abang pernah ada sih kayak misalnya abang lagi live nih Instagram atau live dimanapun lah gitu, terus abang kayak lihat bacain komen tuh, abang sakit hati. Kalau itu ngebahas tentang apa yang bikin abang kayak sakit hati gitu? Kalau tengah live langsung sih tidak sakit hatinya. Tapi ketika kita bikin konten nih, kita udah semaksimal mungkin kata kita lucu nih. Tiba-tiba ada yang orang yang tidak ingin kayak kita ngomen nih masing. Nah itu marah tuh. Kadang aku balas juga dengan marah juga. Karena kan sebenarnya tipis-tipis. Iya, karena mereka tidak tahu. Kita itu mengeluarkan ide, mengeluarkan tenaga untuk bikin ini biar menarik seperti apa kerja keras kita. Tiba-tiba dia ngomen seperti ini. Nah, abang balas tuh. Balas lah. Kalau orang tuh ngata kita, kok kata balik lah orang tuh. Gitu. Tapi memang kalau kita ngobrolin masalah komedi lah, sekarang kan ibaratnya di Bangka Belitung jokes itu kayak ibarat tadi abang sempat singgung juga, tuh sempat ngate-ngate orang. Kemudian beberapa sadai MC yang di Bangka nih kalau sadai jokes tuh pasti ngate orang. Orang tuh plesetan banget kalau sadai habis jokes kan. Tapi cuma nih bang, pernah ada kak ketika memang sadai ada orang gitu sakit gitu ketika dikatain dari MC, pernah ada dapat itu? Ade sih yang merasa tersinggung seperti itu. Ade juga. Tapi kan mereka kan dia bilang nampak ke kita ya. Cuman dari raut wajahnya kita tahu orang tuh sakit hati. Tapi kalau kita di dunia lawak ini kan dunia penghibur kan anggapnya biasa bayi itu. Tapi mereka kadang Ade, tapi tidak pernah nyampaikan. Paling orang yang nyampaikan. Yes. Tapi bang, nah ini kan seorang penulis juga gitu. Tapi nah itu sering menghindari menulis skrip tuh yang gini, apa namanya, lucu. Karena ini orang udah lucu, udah bisa bikin jokes. Nah, yang bikin abang pede untuk abang tuh lucu tuh apa ya? Gitu. Yang bikin pede ya? Apa ya untuk lucu? Ya karena komedi tuh sulit bang. Ya komedi memang sulit. Tuh paling sulit banget tingkatnya. Jadi kita harus bermain dengan akal ya. Apa sih yang bisa buat orang nih ketawa? Kalau aku lakuin kira-kira ketawa ada orang nih. Kita tunjukin dulu ke kita dulu. Oh kira-kira nih lucu nih. Kalau dilihat orang
pasti bakalan lucu. Nah itulah timbul untuk bikin hal kayak gitu. Jadi ketika kita ketawa nih, jokes nih, kita buat apalagi lah kita bikin dengan video, pasti lebih menarik kan. Kita lagi nonton ketawa, apalagi orang lain. Benar. Nah, jadi itulah motivasi ya Bang untuk bikin. Oh, kalau sekiranya ini tidak lucu, jadi tidak usah dibuat lah. Nah, atau nih lucu nih, wah aku harus bikin nih, harus bisa bikin orang nih ketawa, orang nih suka dengan video nih, langsung dibuat deh. Oke. Terus kemarin tuh Abang ini terkenal juga dengan namanya Jack Tigih Tugil. Nah, awal Tigih Tugil tuh apa ya Bang? Tigih Tugil nih panjang perjalanan. Jadi boleh diceritain Mas? Ya. Jadi dulu sebelum terbentuk Tigih Tugil kami ini bertiga. Siapa itu? Dulu ada almarhum Pengki, ada Oop. Oop nih ketua BEM di UBB di Universitas Bangka Belitung ya, dan Om Jack sendiri. Jadi cerita panjang sebenarnya mulai terbentuk berkat rombongan Munir juga. Jadi itu tahun berapa ya Bang? Tahun 2019 kalau nggak salah Bang. 2019 atau 2018 pokok segitulah. Segitulah. Jadi ketika tuh Kebun Munir nih dapat job di Pemali. Cuman dorang nih kan lagi tour waktu tuh kayak rombongan grup orang lama itu lagi tour di luar kota. Jadi tidak bisa untuk tampil. Jadi ngubungin Abang Jack lagi ngisi acara ada. Acara apa nih? Kelakar lah kata dia. Oh, Abang sendiri dak kalau Adi dibantu kawan. Abang nggak kenal tuh orang-orang. Jadi pas malam tuh ditelepon, Bang Jack nih, Bang, nih kawan Munir, bisa kumpul gak? Ya ketemulah kami. Jadi kita ini ada job Bang di Pemali, ya kan? Kita ngisi bertiga nih, kita yang ngelawak. Oke, gue bilang, nggak masalah. Nah, ketika pas nak hari H, rupanya aku ini tidak bisa hadir. Karena waktu itu lagi bawa Bangka Belitung untuk festival olahraga, ya nggak nasional kan. Jadi lomba. Jadi aku berangkat ke Jambi pas bertabrakan dengan hari tampil. Aku bilang tidak bisa tampil. Terus nanti diganti sama teman, anak murid lah itulah ya. Dia bisa main lah untuk kita. Oke, lah selesai itu. Jadi pas lah sudah selesai, pulang ke Bangka, ketemu lagi. Cuman nih kalau kita bikin video-video pendek kayak rombongan si Munir, gue bilang. Oh jadi gue bilang, dan kok di situ gue bersumbang. Kalau kita buat kata gue yakin Kebun Munir tenggelam kata gue. Aku bilang ya sambil bergajit lah. Katanya pacak bae lah, pacak lah kita ngalah dorang. Kenapa ada pacak kataku? Pacak be kataku. Ya jadi mulailah bentuk dan izinlah kayak dorang. Kami sempat izin kayak karena teman kan. Karena mereka yang dahulu bermain dengan video, tetap kita izin meskipun mereka di bawah ya Bang, enggak tetap Abang izin. Yang bilang kayak kelakar Bangka, disamperin ke rumah. Kami ini bikin nih Abang kayak Oop nih bikin video. Oke Bang, aku siap support Bang. Bilang kayak Munir, kami muat nih grup nih. Bilang kayak Fadil juga. Lah, oke. Buatlah video pertama kami yang Google, alhamdulillah rupanya disenengin orang. Jadi bikin tambah semangat nih buat video. Makanya terus lanjut sampai video yang begasak tuh yang ngetren benar. Waktu itu yang benar-benar booming. Yang Oop nanya lokasi ya begasak padahal bukan di begasak, di Peluntang kayak Pengki kan. Karena dia dari Jawa waktu itu bertanya ke orang Bangka, di Peluntang ke orang Bangka. Nah itu ngetop. Habis tuh rupanya kapan Oop nih ngilang. Oop ngilang enggak dibekabar. Jadi Pengki ini sebelum meninggal sempat ngajak Jack buat video kita berdua lah kalau Oop udah sempat. Oh ya udah aku bilang kita buat. Aku nanti minta bantu kayak anak-anak ini kataku yang adalah pemain dari STM kataku. Mereka hobi juga buat kayak ini kataku video. Oke lah. Rupanya Pengki ini pada waktu nak syuting dia tidak datang. Dia meluntangku rupanya. Pulah bertunggu jadi tapi kok tetap buat. Aku bikin 3 kok video kayak rombongan anak STM tuh 3 kok selesai. Pagi Pengki baru nelpon almarhum tuh. Pagi-pagi aku tengah ngajar. Dia nak meluntang gue emang rupanya. Ditanya, "Jack di mana?" "Ngapa?" kataku. "Yo kita syuting buat video." "Kepala otak ki," kataku. "Aku tengah ngajar," kataku. Hanya ketawa. "Gua kemarin dek baca," katanya, "ku ade gawi." Oh, kataku. Lah, kelak uli pun. Nah, ndak lama itu 2 hari ya, rupanya beliau masuk rumah sakit. Almarhum Pengki masuk rumah sakit. Nggak tahu kami ini dia sakit apa? Dia pun nggak mada. Yang sebelumnya udah pernah cerita gitu? Nggak pernah cerita sama sekali. Cuma tunangan bilang,
Bang, ini katanya Pengki masuk rumah sakit katanya. Telepon op, kataku Pengki masuk rumah sakit, kataku di ICU nih, kataku IGD yo, kataku. Yuk kita nengok azab kata op gitu. Lagi sampai bercanda gitu. Ayo olah katanya. Hari Minggu baik kita nengok katanya. Pergilah kami kan. Belum sempat abang nak pergi, PH. Beliau lah lagi. Lagi, jadi dapat telepon, abang dapat kabar pun dari yang pengikut follower Tinggi Tugil nge-DM, Bang Jack, Tinggi Tugil lo, awak ngapain kataku, weh kak ada baca IG main bertiga yo katanya, kak main berdua, ngapa kataku, kami tetap bertiga be kataku. Berarti abang udah tahu dari abang gitu. Loh. Jadi Pengki bang lah ada Degi meninggal tadi pagi, kataku beda. Nelpon lah Keben Munir, nelpon Padil, nelpon Op, bener awak katanya. Langsung lah katanya ke rumah aku langsung ke sana katanya. Olah jemput kau dulu kataku di sekolah kataku biar aku baca izin. Jadi Op jemput permisi ke kepala sekolah langsung berangkat. Beliau dikubur pun lagi begagil kami. Ya Op sih begini. Ketemu kan Adi Munir, Adi Padil, ya begagil lah karena ketemu sama-sama rombongan ya orang-orang komedi kan. Gitulah cerita. Terus Op ngilang udah dikabar. Tiba-tiba dia nelpon, Jack katanya kemudian dia baca IG lah katanya. Kita terus lagi lanjut lah Tinggi Tugil yo katanya. Cemana kataku Op, kayak gue sendiri. Sikok Tugil. Kok basengki lah nak cemana akun ini pokok harus jalan katanya. Walaupun sini kata gue megang akun. Jadi ku berpikir cemana cara ku bikin video. Sedangkan ku dak di tim untuk kameramen, ngedit dulu dak pacak sama sekali. Jadi cemana kata ku ngelanjutin nih. Sayang nih kan follower waktu itu baru 4.000. Aduh kataku kalau berhenti setengah jalan kataku tanggung. Ya sudah kataku. Ku berusaha keras. Jadi waktu itu dapat ide di sekolah lagi mikir-mikir dulu sekolah. Kataku waktu ku lagi kecil, lagi SD, kalau ngomong campur bahasa Indonesia kayak bahasa Bangka, orang naik ketabe. Wah semangat nih begepu-gepu semangat. Ku nak pulang kataku pulang, bikin video, ambil handphone langsung ngeruceh sendiri pakai bahasa tuh tadi. Coba contohin Bang. Rupa video tuh bukan ku yang viralin. Ku hanya ngepost di waktu itu di Tinggi Tugil kurang banyak respon. Tetapi ketika di post kayak orang di Facebook, ternyata banyak yang bagikan ngetekku. Apa yang aku tengok videoku dibagikan orang, lah komen lah ramai, nambah. Nah disitulah makin semangat bikin video sendiri. Jadi ya ngomong sendiri, ruce sendiri awal-awal. Tapi emang mungkin abang tuh naik ke gara-gara video yang bahasa Bangka campur bahasa Indonesia. Naiknya mulai dari situ. Follower mulai naik sampai kemarin sebelum di banned laki 20.000 kan. Dan itu real, dibeli, kata orang, Jack beli. Kataku nak beli follower maaf, kataku. Alung ku beli martabak. Beli martabak enak say. Lebih enak daripada gue beli follower. Kayak apa gue kataku. Benar. Jadi itu benar-benar real. Tiba-tiba di banned. Aduh kacau kataku. Hilang lah endorse. Tapi Bang melihat santai kan banyak selebgram ya kan. Mereka di followers gitu. Mencapai ketenaran. Tapi komentar dari Bang Jack sendiri gimana Bang untuk orang-orang yang seperti itu? Kalau bagi abang maka tuh abang tidak nak dibilang selebgram. Karena apa? Karena pertama di Bangka nih ya kurasa memang tidak di sih sebenarnya selebgram kayak gitu. Karena apa? Yang dijual mereka tuh hanya apa? Hanya cantik dan yang pakaian seksi kayak gitu. Yang ngikut pun hanya orang-orang yang gimana loh. Ngerasa orang-orang ya bodoh lah kataku. Benar. Karena apa? Yang mereka jual tuh hanya foto mereka, terus tubuh mereka dan goyang-goyang mereka yang joget-joget TikTok kayak gitu. Nah, seharusnya kalau selebgram itu ya enggak harus ada yang mereka jual. Bisa apa public speakingnya bagus ya, bisa MC lah, bisa nyanyi lah, ya bisa acting lah, ya ada kebisaan lah yang membuat mereka jual. Gitu karyanya yang mereka jual, bukan di badan ataupun muka orang yang cantik. Jadi kemarin barulah aku nak bikin video tuh, ada yang nanya, Bang, benar gak untuk jadi artis tuh untuk ngetop viral tuh? Ada yang nanya kemarin tuh apa ya?
Bang, ngape? Bener dak kalau nak viral tuh harus jihad. Nah, Oh. harus jihad. Sebenarnya bukan itu sih, bukan di kita harus jihad, tetapi kita harus pintar, harus cerdas. Harus cerdas dalam artian apa ya? Kreatif. Ya kreatif. Kita bisa apa yang kita jual, kita kita pacak nyanyi, ya kita jual nyanyi, kita ciptain lagu lah, bikin lagu lah. Yes. Kalau hobi ya main film ya bikin film lah, karya KAP. Terus kalau bisa yang lainnya ya bikin seperti itu. Itu baru bisa dikatakan kah sebagai selebgram ataupun influencer, bukan dijual muke, foto seksi, joget-joget dan karuan, bukan. Oke. Itu menurut Bang Jack gitu kan. Tapi Abang melihat iklim bukan selebgram sih, kayak influencer di Bangka nih cuman ya gitu. Kalau kemarin sempat ku bilang sama Yuda, kan ku pernah diundang gabung di grup influencer. Ku bilang lah sama Yuda, Yuda kataku, influencer nih dikemanain sebenarnya arah. Ku bilang, kalau hanya sekedar nongkrong, nongki, ku bilang, terus story, teka kaki kataku, kuda kataku kayak benar, gitu. Setuju. Hanya sekedar untuk cari pansos, dikenal orang nih lo, kita kayak ini, ku enggak kayak itu. Gimana kalau aku bilang, kita bikin karya, aku bilang, bikin film kek, apa kek, siapa yang bisa acting kataku, siapa yang bisa bagus main film kataku, untuk peran acting kataku, kita ajak, kita buat kataku. Benar. Untuk masalah YouTube gampang, nak pakai YouTube siapa ya, YouTubeku atau YouTube Ika terserah. Atau bikin layar lebar pun bisa kan bisa. ada grup influencer Ada grup gitu kan, terus influencer. kayak bikin film untuk ya terus yang talent-talent mereka sendiri Iya, kan bisa seperti gitu itu. kan. Kemarin bahas kan sama Munir juga seperti itu. Itulah Bang, dalam artian kata Munir, ku keluar dari grup tuh. Terus Abang juga keluar. Karena memang ya kita kalau sudah ada nama, maaf nih ya, kita harus ada nilai. Ya enggak. Jadi bukan sekedar istilahnya endorse-nya sampai-sampai datang orang minta tolong, ya enggak seperti itu. Kita harus ada nilai. Ya enggak? Bener enggak? Karena kita buat itu susah. Kita nyari follower susah. Kita buat terkenal kita sendiri itu susah. Bener enggak? Butuh perjuangan. Dan kita tidak enak hanya untuk dimanfaatin orang. Udah enak lagi pantang kayak gitu. Kecuali ini benar-benar kawan dekat, saudara dekat kita. Ya kita tolong, ya enggak? Jadi aku bilang kayak Bang Yudada, Nir kataku, Ika terserah Ika seperti apa. Tapi kalau abang pengen jadi orang yang mahal. Karena perjuanganku di semudah ini loh sampai saat ini kataku. Mungkin mungkin kalau kalian itu bertiga kataku, kalian bisa saling bantu kalau aku berjuang sendiri loh. Jadi wajar aku sampai saat ini kataku, aku bertahan dengan prinsipku kataku. Jadi kalau pengen ya aku udah enak kayak mereka nongkrong di kafe gini ku enggak. Kalau pengen berkarya yuk kita berkarya. Maka tuh wajib mereka berkarya, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Tapi kalau ada orang nih misalnya ini bukan selebgram ataupun followersnya sedikit tapi pengen bikin karya kayak Abang bisa ya? Enggak masalah. Abang justru pengen orang seperti itu. Kita bantu justru kayak gitu. Justru kuda nolak seperti siapapun mereka, ya enggak. Kalau masalah budget Bang? Kalau masalah budget itu Abang justru nanti. Berarti berkarya penting mereka berkarya dulu. Okay. Beda dengan orang kalau pengen mempromosikan jualan mereka. Ya beda itu kan. Beda. Itu. Makanya itu yang Abang bedakan. Tapi kalau untuk masalah berkarya, bikin karya, gak dibayar pun Abang siap. Oke. Tapi Abang bisa acting gitu kan? Bisa ya kan? Oke. Terus sekarang nih Bang Jack nih juga suka bikin ini ya, bikin story gitu kan, Q&A, terus marah-marah gitu. Inspirasinya dari mana? Nah, kalau inspirasi yang marah-marah tuh kemarin ke Jenda. Apa tuh? Jenda Lover. Nah, ini dari Medan. Jadi ketika lihat konten beliau, aku langsung tertarik nih. Coba lu gitu. Nyampe ada nyoba kayak ini baik untuk mengisi kekosongan kontenku, daripada aku bikin lawakan-lawakan seperti itu, mending aku tanya jawab seperti ini. Nah, banyak juga kan, lebih mudah juga lebih kan. mudah. Di payah ngedit, bener, langsung bikin tanya. Cuma 15 detik udah gitu kan. 15 detik udah, tapi isinya yang penting kena. Ya, jadi patokanku ke Jenda. Jadi termasuk inspirasiku lah Jenda. Oh, iya. Dulu kan sempat rame juga Bang, kayak yang Q&A itu kan. Iya. Kayak Keanu dulu pernah, yang lain juga pernah juga. Berawal dari marah-marah kayak Abang nih lah. Gitu kan. Jadi lucu tapi. Lucu. Ya banyak orang yang kayak itu, tapi aku lebih senangnya ke Jenda.
Karena bahasa yang dia pakaikan itu bahasanya tinggi. Terus berisi kan. Lawakan dia tuh kena banget. Jadi gue seneng ke dia. Tapi abang juga Kak pembawaan bahasa Bangka tuh kayak kental gitu. Ya, karena aku pengen Bangka ini terkenal juga. Karena kan kebanyakan kalau yang bikin kayak itu kan biasanya orang Medan kan marah-marah, emang logat mereka kasar gitu kan. Kita juga harus bisa kayak bisa gitu kan. gitu. Kenapa bahasa Medan Pacak di istilahnya masuk ke ranah semua orang, kenapa bahasa kita tidak? Jadi orang banyak bilang, bang pakai bahasa Indonesia lah. Enggak lah, kenapa aku nak pakai bahasa Indonesia? Paling bahasa Indonesia campur lah bahasa Bangka. Campur, paling dicampur kayak gitu biar lucunya. Tapi lebih lucu banget sih. Soalnya kalau gabut nih, lagi sering kalau gabut nih kayak ngapain no gitu kan. Apalagi kan cewek kan itu kan naik turun kan. Ya udah lihat lah video Bang Jack. Ketawa sendiri kelas biasa sampai malam lah. Tapi yang abang kan karakternya juga ibaratnya banyak karakter lah bang. Ibaratnya di YouTube-nya juga kemarin aku lihat abang jadi Mila kayak ibaratnya Mak Betty lah. Abang tuh malu gak sih bang? Santai ini tanya kalau malu sih dak deh. Dak deh. Justru ku bangga karena ku bisa. Karena orang lain mungkin tidak berani untuk melakukan hal itu. Ya, benar-benar. Justru tuh, ku bangga sekali karena ku bisa dan ku terinspirasi juga dengan Mbak Betty ya. Jadi awal bikin tuh sebenarnya lame pengen tuh. Tim tuh lah lame nyuruh bang. Abang main yuk katanya. Si kok peran abang bayi main katanya. Tapi katanya. Bisa jadi mama. Iya bisa berapa karakter bang. Iya. Oh iya boleh, tapi belum sempat tegawe karena memang banyak gawean lain lagi kemarin tuh. Karena belum sempat. Dan alat-alat pun propertinya belum siap kemarin kan untuk mendapetin karakterku tuh apa. Nah ketika beringkas di rumah mak, jadi tengah beringkas nganok baju, ketemulah kayak cepul punya nenek. Ijo warna. Nih kata orang rumah, kan nak pakai ini. Oh, nak saya kataku, nih lah ku cari kataku. Ketika tuh lah dapat, besok aku langsung inisiatif bikin. Nah, nengok konten waktu itu kontennya orang Betawi di TikTok. Di TikTok dia bikin yang dimarah kayak mertue. Tapi dia yang makan Dari situ awal ku bikin. Bu kataku aku nak bikin yang kayak ini dulu, tapi pakai bahasa Bangka dengan caraku sendiri kataku. Jadi ku bikin lagi nyuci. Ku buat si kok jadi menantu, si kok jadi mertua yang ngeruce dia. Yang ku ni cacak si kok tengah nyuci baju, kayak tengah makan tuh. Jadi pas nak ngupload di Facebook, ku buatlah apa yuk bagus nih, sinetron orang Bangka. Jadi pas dibuat sinetron, rupanya ramai itu yang nonton, saya seneng komenan juga banyak di Facebook. Waduh, ku bilang nih. Ku buat episode nih, jadi ku buat episode, ku bikin lagi, mulai ku berkarya, ceritanya apa nih? Orang ini seneng layangan putus yang selingkuh. Yes. Jadi ku buat rangkai cerita sampai sekarang lah, alhamdulillah sampai episode 20. Wah, tapi di Bangka tuh belum ada loh bang yang kayak gitu bang. Belum ada. Terus lumayan lah peningkat subscriber abang sampai 8.000. Dalam waktu berapa itu bang? Yang baru nih ya? Yang baru. Di link abang atau betul? Ya di Tiga Tugil loh. Ya Tiga Tugil tuh sekitar berapa ya? Belum ada setahun sih. Belum ada setahun. Lumayan. 8.000. Cuman tuh ya akun pribadi ya. Lambat juga tuh naiknya. Sebenarnya harusnya udah jauh tinggi. Tapi kalau abang nak berkarya pun jangan mikir viewers sampai gitu lah abang udah mikir lanjut juga. Gitu kan. Tetap lanjut. Ya tapi sekarang abang lebih fokus ke Facebook fanpage. Yes, tapi Facebook tuh lebih banyak loh karena orang-orang tua zaman sekarang ini bukan main IG, bukan main TikTok, bukan main itu kan YouTube kan, pasti Facebook. Dan di situ juga ada nilai uangnya. Nilai uangnya ada juga di situ. Sama kayak YouTube. Dan alhamdulillah bulan kemarin abang baru dapat penghasilan dari Facebook. Berarti kayak YouTube juga gitu bang? Alhamdulillah 4 digit kemarin. Ngeri. Masuk uang pertama dari Facebook. Berarti Facebook sekarang bisa ngasilin uang bisa juga? Bisa menghasilkan. Bener. Dari Facebook. Baru tahu sih, karena yang saya tahu kan kalau di YouTube kan ada nih Twitter gitu kan. Di Facebook gak ada ya? Di Facebook ada. Berarti abang digaji kayak Facebook? Digaji Facebook. Yang penting konten kita harus menarik. Semakin menarik, semakin banyak orang nonton, semakin banyak orang nge-share.
dolar kayak kita makin banyak dapat. Oh, dolar gaji Dolar. sekarang. Dolar nanti masukkan di rupiah kan. Apa Alhamdulillah. yang bikin abang semangat sampai konten hari ini, Bang? Apa yang bikin abang semangat? Yang bikin semangat ya karena pertama kemarin hasil lah. Oh, duit sih. Cuma nomor 1 sekarang kita, Bang. Hasil lah. Sebelum hasil ya pertama ya karena hobi tadi yo. Oh iya. Nah, karena hobi. Dibayar hobi itu. Hobi karena aku dari dulu dari SMP lah hobi dengan dunia acting, dunia sandiwara kayak ini. Jadi dramatis. semuanya otodidak aku dapat. Udah udah join ke teater gitu tadi. Justru ku yang bikin teater. Oh. Jadi Teater di mana tuh? di SMP dulu awalnya. Oh. Jadi waktu itu kelas 1, baru kelas 1 SMP. Jadi ku nonton universitas yang ada di Bangka Belitung tuh lagi bikin pesta kan, pesta tahunan acara kampus lah, pensi. Nah di situ ku lihat mereka bermain teater, main teater. Ku nonton dan ku terhibur, ku ngakak nonton mereka. Ya kan terpikir dan benangku, wah ku nak bikin kayak nih kataku. Langsung spontan ku bikin kayak ini. Di sekolah. Di sekolah. Jadi pas kebetulan kita juga acara tahunan perpisahan, kebetulan ku tergabung di OSIS, ku bilang sama pembina OSIS, Pak, ku pengen nyumbang. Jadi bapak tuh nantang setiap anak OSIS harus menyumbangkan katanya. Perform. Apa yang ikan mau Ika main gitar, nak nyanyi, nak baca puisi, terserah Ika. Pak, ku nak bikin teater kataku. Bisa ya Jack? Bisa ya Pak. Siapa yang main? Nanti ku cari teman-teman. Padahal belum pacak tahu apa pacak dah. Belajar basic teater tuh udah tahu. Udah tahu sama sekali. Jadi, Jack kata kawan, awak peda. Ika nak main kataku. Aku tarik Ika kataku nak main. Jadi ku panggil kawan-kawan yang punya potensi. Punya potensi yang pede ya, berani tampil. Ajak orang berape, nak gabung, ku buat ceritanya. Terus ku ngajar juga latihan sama-sama. Jadi ini seperti ini, ya aku cerita abang yang bikin juga. Abang gitu. juga nulis dulunya bikin cerita, ngarang sendiri. Oh lucunya seperti apa nih, di plot twistnya di mana nih, yang lucunya kita buat sendiri lah. Abang rangkai sendiri. Baru fotokopi bagikan ke mereka. Latihan, alhamdulillah tampil lah lancar. Diterima dengan baik. Nah di SMA pun kayak gitu. Dak di teater lah, di perpisahan kok gentem kayak itulah, bantai itulah. Bu, aku pengen nampilkan teater. Siapa yang kayak ngajarin? Ku lah bu, kataku. Panggil teman, pas sulit ketemu kayak cewek gini waktu kawan nih. Ade kawanku, sekarang di Jakarta ade. Jadi kata orang Om Jack ini baru terkenal sekarang, salah sebenarnya. Sebenarnya dari dulu aku lah terkenal dari SD, SMP. Karena lu di sosial media baik, jadi orang nggak tahu di sosial media baik. Oh. Jadi memang dari dulu dari SD lah terkenal bandel lo kali. Gati malak, gati majak budak. Seribu bagi 1000. Kalau sekolah tuh udah pernah mau duit jajan, tapi pulang mau duit jajan. Itu dulu. Bisa nih 50.000 sehari. Sampai SMP tuh. SMA lah mulai malu lah tahu kayak cewek. Udah lagi majang. Udah. Tapi seru lah zaman dulu abang. Oh berarti stigma orang yang bilang pelawak tuh adalah orang yang kesepian tuh tidak semua orang. Tidak semuanya. Karena banyak yang bilang kayak banyak kan sekarang tuh artis pelawak tuh yang terjerumus di komedi tuh terjerumus di hal-hal negatif seperti narkoba gitu kan. Itu karena mereka kan kate ya sih usut tuh mereka menghibur orang tapi dia menghibur mereka gitu dan mereka tuh kesepian juga. Jadi melampiaskan itu ke obat-obatan gitu. Tapi abang untuk menghibur diri sendiri gimana ya bang? Untuk menghibur diri sendiri? Kenapa menghibur orang? Abang juga menghibur diri sendiri kan? Ya. Kalau aku sendiri, menghibur diriku sendiri, ya aku kenyat sendiri lah, ngadep ke kaca kadang. Ya enggak. Kadang orang rumah aku pentingnya nih kok. Ngapanya ya kagile model macam nih. Udah ngapel kataku ngapel. Kadang aku bejuget sendiri, kenyat ngulok anakku gawe itulah gawe ya. Menghibur diriku sendiri. Tapi semua orang tua tuh menghibur diri dengan cara anak sih, ganggu anak ke. Kalau KTK tadi komedian banyak terjerumus ke istilahnya apa? Narkoba, obat-obatan. Ya mungkin nih bagiku. Menurut abang lah. Dari kecil mungkin mereka belum dibekali dengan yang namanya ilmu agama. Nah, kalau kami kan alhamdulillah kakekku dulu orang yang taat agama. Jadi kita tuh memang digenjot dulu tuh dengan agama. Jadi termasuk orang yang
takut dulu ngelanggar tuh. Sekarang be lah mulai bejat. Lah ada takut lagi kata orang. Tapi kan dengan rasa takut kita itulah kita mungkin untuk narkoba. Abang kalau untuk narkoba, judi, minum dak digili ya. Dak digili dak di istilahnya sampai tergiur nak ikut-ikutan orang. Kata orang ngerokok, pacak kecandu dah aku ngerokok, tapi dak di nuah candu. Kata Berarti orang, abang sebulan nggak ngerokok bisa ya? bisa malah kan berbulan-bulan. Kadang kalau aku ngerokok tuh kalau ada teman nih, misal tengah nongkrong nih, orang lang ngerokok semuanya kita kan nggak mungkin ngisap asap orang. Jadi terpaksa ambillah sebatang rokok, ngisap sebatang. Tuh baik. Jadi setuju. Jadi kalau untuk masalah tuh dak di tergiur, dak di sampai terjerumus. Tapi kalau untuk orang bini ini yang susah untuk Tapi abang nih keren sih bisa mencari kebahagiaan abang sendiri tuh. ya bisa. Karena kebanyakan orang tuh kan bisa nyari kebahagiaan dari pribadi masing-masing gitu kan. Oke, kita next question. Oke. Nih menurut abang nih industri entertainment apa sih? Entertainment di Bangka tuh seperti apa bang? Kalau bagiku ini bagus loh. Dunia entertain ini bagus. Kalau kalian pakai podcast, lanjutkan terus. Podcast terus film. Iya, film lanjutkan karya-karya tuh. Karena suatu saat kalau kita yakin pasti ada hasil. Tidak mungkin enggak. Benar. Ya, karena abang lang rasa sendiri mulai dari nol, mulai dari endorse tuh tidak dibayar apa-apa sampai orang punya nanya endorse tuh kita bisa matokin harga. Kita naruh harga berapa. Nah, jadi tidak mungkin yang tidak di. Jadi untuk produksi entertain ini sangat-sangat bagus Bang. Di Bangka Bangka Belitung ya. Karena Bangka Belitung nih belum banyak kan. Kayak orang-orang Jakarta. Dan kita harga pun lagi bersaing dalam artian lagi murah. Itulah ada orang nanya, "Bang, mahal gitu buat iklan Bang?" Sebenarnya murah. Ika tidak tahu kamera tuh berapa. Meskipunnya pakai handphone kayak Ika iPhone lah berapa harganya. Bener enggak? Terus kuota apa segala macam ngupload tuh. Ngedit kita bayar orang untuk ngedit, orang tuh belajar sekolah ngedit tuh berapa puluh juta ya. Oh benar. Lo ngedit tidak tidur sama sekali mikir konten Ika atau apa gitu mikir kan. Kontennya tuh mikir orang tuh udah dibaca nilai tuh. Sebenarnya yang kalau harganya masih 2 juta, 3 juta itu termasuk murah. Coba lah Kak pakai artis luar, selebgram luar. Rate sekarang nih ngeri sih kayak 2 digit, bisa. Karena kita yang ngomong tadi panjang lebar lah, menarik juga Bang. Menurutku pengalaman abang tuh luar biasa lah. Dari nol gitu kan, sampai ke titik sekarang yang mungkin viewsnya juga lah banyak dan pendapatan juga lah 4 digit gitu. Amin. Ke depan Bang, kita ngomongin ke depan, goals abang ke depan apa ya Bang? Seorang Jack Jack Tugel mudah-mudahan ke depannya bisa go nasional lah. Pasti itu kayak misal aku terang-terawang nih. Jadi aku pengen ada seorang dari kampung ini yang bisa tembus ke nasional ya, setidaknya diundang ke Deddy Kobuzer lah. Ayo Deddy tolong dengan atau di acara Brownies lah. Biar jadi jangan hanya ngobrol di podcast tapi di TV biar ditonton orang-orang. Jadi orang-orang yang ngehina kita, yang ngatain kita bisa nonton kita. Oh, Om Jack ada di TV. Oke. Semoga bisa nih kayak kira-kira berapa tahun ke depan. Amin. Sebenarnya kalau abang berani sih lah ada sih tawaran untuk main-main film di luar sana ya. Tinggal ku berani tidak berangkat karena di sana kan ada kenal kayak sutradara juga kan kayak kawan-kawan yang rombongan bikin film kemarin. Jadi nanya kalau ada ini Bang Jack berangkat aja katanya. Kalau abang hanya di Bangka ya seperti itulah Bang, udah maju katanya. Hanya di situ-situ baik katanya. Tapi kalau abang berani katanya aku siap bantu katanya. Oke, gitu. semoga tercapai Bang. Amin. Oke, Pips, mungkin sampai sini aja podcast perspektif aku sama Bang Jack Tugil. See you to the next video. Bye. Hai.